Gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter telah meruntuhkan gedung perkantoran Grand Zanzibar Building di Gongkaidong, Maladewa. Sebutlah begitu, pada suatu pagi pukul 9.45 waktu setempat, tanggal 26 Desember. Suara gemuruh runtuhnya gedung ini sangat keras dan memekakkan telinga. Bruk! Ambruk bagaikan bunyi 1000 bom yang meledak secara bersamaan via dalam detonator dari samudra. Duh Gusti, hari itu aku pesimistis hidup, menjadi satu dari ribuan manusia yang terkubur hidup-hidup dari gedung perkantoran yang runtuh. Aku ada di situ dan terkurung dalam reruntuhan bangunan 5 lantai tersebut bersama ribuan orang lain yang sebagian mati tertimpa reruntuhan bangunan, sebagian lagi mati karena air bah. Suara bergemuruh dan terdengar dahsyat sekali. Ternyata beberapa saat setelah gempa berkekuatan besar, tsunami datang menenggelamkan Maladewa. Setelah itu meledak serentak teriakan manusia yang tertimpa gedung. Teriakan histeris yang menyentak jantungku di tengah himpitan besi bangunan. Dan hari itu aku yakin aku akan mati dan nafasku terhenti selama-lamanya. Mati, itulah yang kupikirkan. Namun di luar dugaan, badai laut, tsunami datang membuncah. Air bah menyergap dari laut. Beberapa jam setelah gempa besar, jantungku berdetak hebat dan nafasku menjadi sesak. Tapi badai laut besar itu justru mengangkat tembok beton yang menimpaku. Aku bisa bergerak, meronta dan keluar dari timpaan tindihan tembok raksasa. Aku merengsek keluar dengan pedih, perih, dan sakit sekali di sekujur tubuhku. Duh Gusti, rasa sakit itu begitu berat aku rasakan pada hari itu. Mulutku terus berzikir, terus mengucapkan Asmaul Husna, meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Aku sangat berharap Allah menyelamatkanku hari itu. Maka itu aku terus berzikir dan menyebut nama Tuhanku. Aku meminta dengan khusyuk agar tangan Allah menjamahku. Tembok beton yang menimpaku bergeser oleh air laut yang deras, hingga aku keluar dari reruntuhan dan hanyut bersama sampah yang berserakan. Tubuhku terpontang-panting menabrak batang kayu, daun pintu, mobil yang hanyut dan benda apapun yang dibawa oleh tsunami. Sakit, perih dan pedih, itulah yang ku rasakan hari itu. Berdarah pasti, tapi darah badanku yang telah bercampur air laut. Beberapa bagian tubuhku tersobek oleh benda tajam, benda runcing yang menyentuhku yang hanyut dengan kecepatan tinggi bersama air bah. Aku tidak tahu akan terbawa kemana diriku. Air begitu deras menerpa dan aku hanya pasrah. Dalam keadaan mengerikan itu, aku ingat Tuhanku. Mulutku nyaris tanpa henti berzikir, memuji Allah dan meminta bantuannya. Bagiku hari itu tidak ada seorang pun mampu menolongku. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkanku selain Allah Azza wa Jalla. Aku pasrah, berserah diri, ikhlas menghadapi kejadian paling buruk sekalipun. Tubuhku terus terhanyut antara sadar dan tidak. Tubuhku terpontang-panting, berayun-ayun didorong oleh gerombolan tsunami yang dahsyat. Air bah, air pasang besar yang maha hebat menggiring aku bersama sampah rumah, sampah kayu yang hancur karena gempa bumi lebih dari 9 skala Richter. Aku dibawa arus deras masuk ke pedalaman, melampaui rumah-rumah penduduk, hutan dan kayu-kayu yang patah terpotong dua. Pada sebuah patahan pohon mahoni, samar-samar aku melihat lelaki bersayap. Dia bermuka lembut dan senyum penuh keteduhan. Dialah yang menyelamatkan aku. Diangkatnya aku diletakkan pada sebuah batu yang kokoh. Di atas batu itulah aku terguling. Perutku penuh air. Pria itu menekan perutku dan seember air keluar dari mulutku. Tubuhku yang penat dan sesak nafas langsung enteng. Aku pun menjadi lebih nyaman. Setelah aku mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dalam hitungan detik pria itu menghilang ke langit.
Dia adalah malaikat penolong, malaikat pembantu manusia, namanya Malaikatul Khair. Menolong siapapun berdasarkan perintah Allah. Kau diselamatkan oleh Gusti Allah melalui malaikat khair. Padahal kau seharusnya mati bersama ribuan korban tsunami yang lain. Ungkap Kiai Haji Manarul Hidayat, 78 tahun, guru spiritualku di Yogyakarta. Sejak peristiwa tsunami itu aku berhenti bekerja. Aku kembali ke Indonesia dan menjadi petani di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Aku menggarap sawah ladang peninggalan orang tuaku. Sebagai anak tunggal, aku mendapat banyak tanah. 3.000 hektar tanah warisan di Lampung dan Palembang, aku yang menerimanya. Semua tanah di 2 daerah itu aku jual dan aku belikan tanah pertanian sawah di Bantul, kampung asal orang tuaku di Jawa. Hasil pertanian itu sudah cukup untuk hidup, bahkan berlebihan. Untuk itulah aku tidak perlu kembali ke Maladewa. Bekerja di negara orang lain kendati gajinya cukup menggiurkan, aku mundur dari Zanzibar dan menetap di Indonesia. Namun kendati sudah puluhan tahun tsunami itu terjadi, namun hingga sekarang aku masih trauma, fobia, dan paranoid. Setiap kali ada gempa, jantungku berdetak hebat. Datang rasa getir, gundah, takut, dan paranoid. Padahal tidak setiap gempa akan menyebabkan tsunami, baik itu gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gempa yang berkekuatan besarlah gempa yang datang dari laut berskala di atas 8 skala Richter yang berpotensi tsunami. Namun, aku tetap takut. Gempa vulkanik dari Gunung Merapi, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta pun membuat aku takut dan cemas sekali. Perasaan paranoid inilah yang tidak dapat disembuhkan hingga sekarang ini atas diriku. Bayanganku selalu merekam kejadian saat gedung Grand Zanzibar runtuh. Lalu terbayang bagaimana aku terjepit di tembok rangka besi. Dan terbayang bagaimana tsunami datang menyeret aku masuk perkampungan, hutan, dan sungai. Lalu diriku tersangkut di patahan pohon dan diselamatkan malaikat khair di batu besar yang hingga kini membuat aku bisa melanjutkan hidupku. Traumatik itu hingga saat ini masih menyiksaku. Aku telah berobat ke psikiater, datang ke psikolog dan dokter ahli internis. Namun tetap saja aku fobia, paranoid, dan cemas. Itulah bencana alam yang super besar dan sangat luar biasa di dalam hidupku. Kasus ini pula yang membuat aku menambik, dilamar, menolak menikah, dan menghindari berumah tangga. Aku takut jika aku punya anak dan anak-anakku akan mengalami hal pahit. Bahkan terpahit di dalam kehidupan sebagaimana hal yang aku alami ketika aku bekerja di luar negeri. Bahkan bila ada liputan tsunami Aceh, aku mematikan televisi, menghindar dan tidak mau melihat gelombang tsunami yang mengerikan itu. Seminggu lalu di tengah malam Jumat Pahing 14 November, lelaki tampan bersayap mendatangi kamarku. Pria bersayap itu masuk dari pintu rumahku di Bantul dan dengan senyum khasnya. Dia memohon izin untuk bicara kepadaku. Dengan rasa takut dan cemas, aku menerima makhluk gaib itu dan berbicara di sofa kamarku. Dialah malaikat bersayap yang menyelamatkan aku ketika bencana tsunami di Maladewa. Aku ingat betul dan sosok itu rasanya begitu akrab denganku. Dialah yang diutus Tuhan untuk membantuku, mengeluarkan aku dari kesulitan serta ancaman kematian. Dengan santun, pria itu meminta aku untuk segera menikah. Katanya akan ada lelaki yang baik hati serta cocok untuk mendampingi aku dalam sebuah mahlige rumah tangga. Besok pria itu datang melamarmu. Siapapun dia, apapun dia, terimalah dengan baik. Dia akan melamarmu dan terimalah dia. Dia bukanlah manusia biasa, tetapi raja gaib penguasa Gunung Merapi. Dialah Eyang Mbaurekso, gaib penjaga Gunung Merapi, dan engkaulah yang akan menjadi istri penguasa Gunung Merapi itu. Engkau perempuan terpilih dan engkau akan menjadi orang sakti mandraguna. Kau akan bisa terbang, bisa raib, menghilang, dan mampu menembus ketebalan gunung dan dinding. Katanya sambil tersenyum. Belum sempat aku mengangguk atau berkata iya, tiba-tiba sosok gaib itu lenyap dalam hitungan detik.
Besok harinya, Sabtu tanggal 15 November, pagi-pagi buta pukul 6, seorang pria lusuh tua dan bertubuh bongkok bertamu ke rumahku. Setelah mengucap salam, dia meminta izin masuk. Aku memperkenankannya masuk dan duduk di ruang tamu. Aku membuatkan kopi hitam karena dia meminta kopi hitam, tapi tidak menggunakan gula karena dia tidak mau manis. Setelah menghirup kopi buatanku, dia memujiku. "Kopi buatanmu enak sekali, nikmat, dan engkau sangat cekatan membuatnya," pujinya sambil tersenyum. Setelah aku mengucapkan terima kasih atas pujiannya, dia menatap mataku dengan dalam, bahkan sangat dalam, sambil berkata melamarku untuk dijadikan istrinya. "Aku membutuhkanmu sebagai pendampingku, sebagai istri untuk menghuni Gunung Merapi. Gunung Merapi di Kaliurang dan menguasai Yogyakarta Utara," ungkapnya dingin. Aku tertunduk gamang dan mengangguk karena aku ingat akan pesan gaib sosok malaikat air yang datang kepadaku tadi malam. Aku yakin pria inilah yang akan menjadi suamiku. Pria tua, lusuh, dan nampak tampan pada umurnya yang sekitar 90 tahun. Sejak aku menerima, tiba-tiba aku dibimbingnya ke alam pegunungan yang hijau. Ada air terjun yang indah, pepohonan dengan buah ranum yang menggiurkan selera lidah. Disitulah aku dinikahi dan kami melakukan ijab qabul. Kami dikelilingi dayang-dayang cantik, pelayan tampan, dan kehidupan yang serba nyaman. Angin segar dan udara harum dan semerbak bau melati, bau ros dan kantil yang syahdu. Suamiku dengan busana kerajaan yang indah, serba emas dan mahkota intan, mutiara, dan batu mulia yang anggun. Aku juga demikian. Aku mengenakan mahkota emas, intan, mutiara, dan batu mulia king safir, buru laut yang indah. Dalam hitungan menit, aku terjun kembali, melayang-layang pulang ke rumah dan menjadi perempuan biasa. Aku masih mengurus pertanianku, ternakku, dan masih memimpin banyak pekerja di sekitar rumahku. Namun semua orang tidak tahu, sesungguhnya aku adalah praktisi supramistik, seseorang sakti mandraguna yang mampu terbang jika dibutuhkan, mampu menembus tembok, mampu menyelam di dasar laut selatan, dan mampu menghilang ke dalam pohon. Aku melihat semua orang, tapi tak banyak orang yang mampu melihat aku, terkecuali beberapa paranormal, orang indigo, dan orang mempunyai bakat ekstrabit yang mampu melihat sesuatu yang tak terlihat pandangan mata biasa. Hanya mata batin, mata gaib yang mampu mendeteksi aku, dan aku bahagia mendapatkan ilmu tiban, ilmu dadakan, ilmu tiba-tiba dari malaikat penolong via Eyang Baurekso, penjaga dan penguasa Gunung Merapi. Jujur saja, hanya kepada satu penulis aku cerita, sebab dia teman kuliahku, teman baik yang sudah seperti saudara sendiri. Aku tidak hendak mengumbar cerita ini, namun karena kepada saudara angkatku, maka kisah ini aku ungkapkan. Semua ini atas pancingan, selidikan, dan observasi gaib yang dilakukan oleh saudara angkat saya yang merupakan praktisi supranatural. Seseorang yang punya kemampuan indigo, ekstrabit, dan ilmu supramistik mumpuni yang sangat layak untuk sebagai mitra berbagi. Pernikahan gaib itu tidak dengan seks dan tidak dengan nafsu birahi. Pernikahan itu aku namakan pernikahan ginaib, pernikahan mandraguna, antah berantah dan penuh misteri. Kami bersama bukan untuk berhubungan intim. Kami bersama karena aku dipilih, diutus untuk mendampingi gaib penguasa Gunung Merapi, penjaga Yogyakarta Utara yang rentan akan gempa dan asap edus gembel. Aku akan menjadi pembisik bila Gunung Merapi bergolak, dan aku akan menjadi juru kabar apabila ada ancaman bencana datang dari gempa vulkanik oleh Gunung Merapi. Aku memohon agar tidak menganggap hal ini serius, karena masalah gaib, ginaib itu adalah masalah panggilan. Siapapun jika terpilih pada suatu hari akan dipanggil untuk masuk ke suatu alam supramistika yang jauh dari nalar manusia. Namun itu ada. Dan itulah pengalamanku sebagai gadis yang mengalami tragedi besar di dalam hidup.
Selamat dari bencana hebat yang sebenarnya kali itu seharusnya aku sudah mati oleh tsunami. Untuk memperingati tragedi tsunami itu 26 Desember, maka aku menceritakan hal ini kepada saudara angkatku yang mengingatkan kita semua. Sesungguhnya bencana selalu datang dan kita siap ikhlas menghadapi semua bencana, kendati itu sangat pahit dan mengerikan. Kisah ini diceritakan oleh Atika Purbaningrum dan Heni Nawani.